Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, demikianlah dikatakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, zaman ini kita disuguhkan oleh kehidupan yang mementingkan diri sendiri, apalagi dengan perkembangan teknologi. Kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh banyak orang pada saat ini. Banyak orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga dia tidak lagi ada sosialisasi dengan saudara-saudaranya. Dan ini adalah gejala di mana manusia tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Maka ini juga diperhatikan oleh Tuhan ketika Ia melakukan penciptaan dan juga proses daripada perjalanan kehidupan manusia. Maka Allah sendiri yang berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Allah menyatakan dalam firman Tuhan hari ini, berdua itu lebih baik daripada sendiri. Maka kita sebagai orang beriman, jangan pernah senang, bahagia dengan kehidupan yang menyendiri. Memang ada waktunya kita menyendiri, ada waktunya kita merenung, ada waktunya kita memikirkan kehidupan kita. Tetapi jangan hidup di dalam bayang-bayang kesendirian itu. Karena hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Setiap orang yang dilahirkan itu direncanakan dan dirancangkan oleh Tuhan untuk memiliki dampak bagi banyak orang. Lihat saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita dilahirkan, itu bukan hanya orang tua saja yang tahu bahwa kita lahir atau tidak. Tidak hanya ibu saja yang tahu bahwa itu lahir atau tidak. Tetapi keluarga itu dan juga banyak orang-orang yang tahu akhirnya mengetahui kelahiran kita. Sedangkan lahir saja sudah banyak orang yang ingin tahu siapa kita dan bagaimana kita lahir dan dalam jenis kelamin apa kita lahir. Tetapi setelah kita beranjak dalam pertumbuhan itu, beranjak dewasa dan lain sebagainya, zaman ini membuat kita akhirnya hidup sebagai orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Inilah yang terjadi. Akhirnya kita hanya mengambil untuk diri kita sendiri. Kalau itu bisa menguntungkan, maka kita akan berusaha untuk mengejarnya. Tetapi ketika itu tidak menguntungkan, kita tidak akan pernah peduli dan tidak ada respon apa-apa. Maka di sini kita diarahkan untuk hidup berbagi bagi banyak orang. Karena hidup kita bukanlah untuk kita, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena Allah jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama. Maka hidup kita itu lebih baik berdua daripada seorang diri. Karena ikut seorang yang beriman, janganlah hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hiduplah untuk orang lain. Karena dengan hidup bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan bisa berbaur dengan banyak orang. Maka firman Tuhan berkata, mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pintar bisa. Banyak orang pintar. Banyak orang yang memiliki otak brilian. Tetapi kepintaran seseorang itu akan dikalahkan oleh hubungan kekeluargaan yang telah dibina. Maka persahabatan itu, pertemanan itu, hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu menjadikan seseorang bisa mencapai puncak kesuksesan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perbanyaklah saudara, perbanyaklah teman, dan minimalisirlah untuk mencari musuh. Karena hidup kita dipakai Tuhan untuk merangkul banyak orang, menuntun banyak orang, bergandengan tangan dengan sesama, bukan gontok-gontokan.
bukan saling caci maki, bukan saling menghina, karena hidup kita bukan untuk menghina, tetapi untuk menjadi lebih baik dengan sesama. Karena itu jaga tutur kata kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, karena dari semua perbuatan kita itu kita akan menerima upah daripada jerih payah yang sudah kita lakukan. Karena itu bersama saudara-saudara, bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, maka dengan berada bersama-sama dengan orang banyak itu, kita akan memandang masa depan yang lebih indah. Ketika kita bisa berdiri bersama, menopang saudara bersama, kita bisa melihat masa depan bersama, maka disinilah kehidupan kita akan menjadi damai sejahtera. Karena Yesus juga berdoa, jadikanlah semua bangsa ini menjadi satu, karena seperti aku dan engkau adalah satu. Itu kata Yesus. Karena itu kita juga harus demikian. Hendaklah kita menjadi hati yang selalu mengasihi dan selalu memperhatikan, sehingga di dalam kehidupan kita tidak lagi ada kebencian, tetapi yang ada adalah cinta kasih di dalam Tuhan untuk suatu sukacita yang telah kita bina selama ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, janganlah hidup untuk diri sendiri, tapi hiduplah untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang bisa menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setia yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami bisa melihat orang lain adalah bagian kehidupan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik, agar kami tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi ini adalah untuk kebersamaan. Sehingga hidup ini adalah hidup untuk keseluruhan ciptaan. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan dan pekerjaan kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.